Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oh ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu tanya dulu siapa yang tidak masuk hari ini. Masuk semua ya? Ya. Ya, masuk semua. Baik, silakan dipimpin doa oleh Mas Rio. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Firli waliwalidayya walil mu'minina wal mu'minati. Amin. Sudah ya, terima kasih. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran dulu ya sebelum kita memulai pembelajaran. Yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menuliskan refleksi diri mengenai hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan secara bijak dengan terperinci. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan cara melakukan penafsiran. Oh, tidak. Yang kelima, yang ketiga, siswa mampu menjelaskan teknik membuat kolase dengan benar. Yang keenam, siswa mampu membuat kolase dari bahan alam dengan teknik yang kreatif. Ya, Ibu mau tanya dulu. Kalian pernah lihat tanaman? Tanaman apa? Tanaman kangkung. Terus? Tanaman padi. Tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk makanan apa? Padi. Jagung. Singkong. Ubi. Ya. Kalian pernah makan itu semua? Pernah. Enak. Berarti sampai habis ya? Nggak dibuang. Siapa yang pernah makan terus nggak habis? Kamu. Kenapa nggak habis? Oh. Ya. Sip. Ibu bagikan LKS-nya dulu ya. Ini LKS-nya. Iya, Nah, silakan dibaca yang halaman berapa itu? 7 Beni tuh. Ayo berdiskusi. Ayo silakan dibaca Mas Habib. Setiap hari Beni, Andi, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya, alasan karena ia kenyang. Sering sekali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Diskusikan dengan kelompok. Sudah. Coba pertanyaannya dibaca nomor 1. Apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya? Apa yang dilakukan Adik Beni terhadap makanannya? Tidak habis. Kan benar ya. Kedua,
Tidak habis, coba ditulis di kolom. Tidak habis. Kolom 1 situ. Ini. Itu dia apa sih? Iya. Ya, bagian ya. Kelompokan ya, ini kelompoknya ini sama ini kelompok yang satu jelek. Ada Afif. Iya, sama ini satu jelek kita. Kalian berdua. Terus sudah. Terus nomor 2 pertanyaannya apa? Belum dilakukan terhadap makanannya. Selalu menghabiskan ini. Apa yang dilakukan Benny terhadap makanannya? Apa Mas Hermawan? Benny selalu menghabiskannya. Iya, selalu menghabiskan makanannya. Tulis. Coba itu ya, pertanyaannya sampai berapa itu? Nah, dijawab sama kelompoknya ya. Kelompokan ini sama ini sama ini, satu deret. Bagaimana Nana, sudah selesai? Sudah. Coba kelompok 1 ini ya, kelompok 1. Baca pertanyaan selanjutnya tadi. Apa pertanyaannya nomor 3 tadi? Dibaca. Apakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan Benny atau adiknya? Apa jawabannya kelompok 1? Benny. Benny. Kenapa kok bisa Benny? Karena Benny selalu menghabiskan makanannya. Karena Benny selalu menghabiskan makanannya. Berarti Benny telah apa tadi? Telah apa nomor 3? Telah melaksanakan kewajiban dan haknya. Terus nomor selanjutnya kelompok 2 ya. Ya. Ketika adik Benny membuang makanan, siapa saja yang dia rugikan? Jelaskan jawabanmu. Siapa saja yang dirugikan? Kelompok 2 ya. Dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Terus siapa lagi? Petani. Iya, karena yang menanam siapa? Petani. Pak Tani. Yang dirugikan itu Pak Tani. Terus dirinya sendiri. Kasihan ya. Terus lanjut. Nomor 1. Ketika adik Benny malam, apakah dia sudah mendapatkannya? Ketika apa tadi? Ketika membuang. Ketika adik Benny membuang makanan. Nomor 5. Ketika adik Benny makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Belum. Kenapa kok belum? Karena dia membuang. Hak. Sudah. Kalau hak itu yang didapatkan. Kalau kewajiban yang dilakukan. Dia sudah mendapatkan haknya, tapi dibuang makanannya tadi. Jadi jawabannya sudah. Dia sudah mendapatkan, tetapi haknya tidak dilaksanakan dengan baik. Ayo selanjutnya nomor 6. Ketika adik Benny membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabannya. Sudah melaksanakan belum? Belum. Kenapa? Karena dia tidak menghabiskan makanannya. Karena dia tidak menghabiskan makanannya. Apa sih kewajiban kita? Makanya kewajiban kita pada makanan, pada tanaman itu apa? Harus merawatnya. Terus apa lagi? Harus menghabiskannya. Habiskan apa? Kalau makan. Kalau makan harus dihabiskan.
nggak boleh dibuang-buang ya, mubazir. Terus selanjutnya terakhir sudah ya? Belum. Ketika Feni menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajiban? Sudah apa belum? Sudah, karena sudah habis makanannya. Pintar ya Beni ya. Ayo, ada yang mau dipertanyakan di diskusi ini? Ada. Sudah ada. Kalau nggak ada, lanjut. Ayo. Kalau nggak ada, tadi berarti apa kesimpulannya? Makanan itu merupakan sumber energi. Kita tidak boleh membuang-buang makanan. Kalau kita membuang makanan, berarti artinya kita merugikan diri sendiri. Terus juga boros ya. Terus siapa yang masih suka membuang-buang makanan? Fatir ya? Nggak boleh ya sekarang ya, harus dihabiskan. Kalau makan secukupnya. Oh iya dah. Iya bunda. Kalau nggak habis dikasih ke bunda aja ya, biar kita dihabiskan bunda. Oh bunda nggak suka. Ya, ayo sekarang coba baca teks berikutnya. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bayangkan kalau semua orang seperti adik Beni, berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari. Berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari. Bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu memanfaatkan makananmu dengan baik? itu lihat di gambarnya bawah itu ada gambar apa itu? Sawah. Cara menanam padi itu satu hari itu ngapain? Itu satu hari. Sawah. Baca. Ya, terus kemudian Padi ditanam. berapa hari padi ditanam? 21 sampai 30 hari. Kemudian Padi pakai biji. berapa hari? 1 hari. Terus kemudian Padi dipanen. berapa hari? 120 hari. Terus Padi padi diambil dari sawah. 122 22 hari. kemudian Padi dijemur dan digiling. berapa hari? 130. Terus biji Padi siap jadi beras. berapa hari? 132 hari. Kemudian Nasi siap siap dimakan. Lama ya prosesnya ya. Harus menunggu 132 hari untuk bisa makan nasi ya. Kalau kalian kan nggak usah manen-manen lagi, tinggal mah bu, bunda makan, nah, langsung ya ya. Kalau Pak Tani harus nanam padinya dulu biar kalian bisa makan. Ya selanjutnya ayo dibuka halaman selanjutnya itu ada gambar apa itu? Gambar A itu gambar yang sedang menebang pohon. Terus yang gambar B menanam merawat tanaman atau menanam. Terus yang ketiga C, yang C itu apa? Rusak tanaman. Rusak tanaman. Coba sekarang yang di bawah ada kolom itu ya. Nah itu diisi.
sama kelompoknya kayak tadi Bapak diskusi ini pemahaman. Apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Sudah ya. Dengan jelas orang aja. Coba dibaca. Nomor loro karo nomor akhir-akhir. Dari kelompok 2 dulu ya, nomor 1 nomor 2. Apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Gambar A, menebang pohon. Gambar B, merawat tanaman. Gambar C, merusak tanaman. Sama, kelompok 1 juga. Nah, ayo, terus selanjutnya kelompok 2 kelompok 1. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Ya. A, tidak baik. B, baik. C, tidak baik. Mengapa yang A tidak baik? Karena menebang pohon. Karena merugikan orang lain semuanya ya. Terus yang B kenapa baik? Kelompok 2 ayo. Baik karena dia merawat tanaman dengan baik. Ya, yang C. Kenapa tidak baik? Karena dia merusak tanaman. Terus selanjutnya yang nomor 3 kelompok 1. Dampak bagi lingkungan. 1. Longsor. Gambar B, longsor. Gambar B, menjadi lingkungan indah. Gambar C, membuat tanaman mati. Kalau kelompok 1 siapa? Apa jawabannya? Gambar A, menyebabkan longsor. Gambar B, dapat menyebabkan lingkungan. C, menyebabkan tanaman. Selain longsor apa lagi? Banjir. Banjir. Terus iya. Terus apa lagi? Yang B. Kalau kita menanam pohon, suasana lebih segar. Terus selanjutnya nomor 4. Ayo, nomor 1 dulu. Tidak bagi orang lain. Tidak dapat Satu-satu coba dari Mas Afif, gambar A apa B? Tidak dapat menghirup udara segar. Gambar B, Fatir. Dapat apa? Yang gambar B. Iya, yang nomor 4 gambar B. Dapat menyebabkan Dapat menyebabkan suasana. Gambar C. semua orang akan melihat tanaman rusak. Semua orang akan Melihat tanamannya melihat rusak. tanamannya rusak. Terus, kalau tanamannya sudah rusak gitu, Orang-orang kecewa. tidak dapat melihat lingkungannya indah, bisa menyebabkan banjir loh kalau tanaman rusak ya. Tidak ada penghijauan di sekitar rumah, polusi udah. Terus yang nomor 5 yuk, kelompok 2. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Gambar A, iya, karena dia menebang pohon. Gambar B, tidak, karena dia merawat tanaman atau tumbuhan.
Gambar C. Dia karena merusak tanaman. Terus selanjutnya nomor 6. Apakah sepucuk tak melaksanakan kewajibannya? Jawab belum. Gambar A belum. Gambar B Sudah. Gambar C Belum. Apa sih kewajiban kita dalam tumbuhan atau tanaman? Merawatnya dengan baik. Tidak boleh Merusaknya. tidak boleh menebang pohon sembarangan. Jangan. Terus lanjut yang nomor terakhir. Apakah yang sebaiknya dilakukan? Gambar A. Tidak menebang pohon. Gambar B. Dia harus lebih giat. Gambar C. Tidak mencabuti. Mencabuti ya. Siap? Masa dia saja yang harus lebih giat? Kita juga harus Lebih lebih giat dalam merawat tanaman. Siapa yang punya tanaman di rumah? Dirawat sendiri apa? Merawat sendiri. Dirawat sendiri. Berapa kali kalian menyiramnya? Sekali. Dua kali, pagi dan sore. Pagi dan sore. Siapa yang memberi pupuk? Ayah. Kamu sendiri? Pak. Oh iya. Jadi kita sebagai seorang pelajar harus bijak memanfaatkan tanaman. Berarti kita kalau sudah bijak memanfaatkan tanaman, kita sudah menghematnya ya. Kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Terus tidak boleh membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebih dalam makanan tadi ya. Kalau kita sudah merawat makanan, sudah merawat tumbuhan, terus tumbuhan itu sudah jadi makanan, gitu ya. Kita tidak boleh membuang-buangnya. Ya. Tanaman apa sih yang kalian tanam? Ada Lidah buah. buaya. Lidah buaya. Biasanya dimanfaatkan buat apa lidah buaya? Rambut. Rambut. Kamu pernah? Pernah. Terus kamu apa? Anggrek. Biasanya buat tanaman hias ya. Ada yang menanam mangga, buah pohon mangga. Nggak ada. Pohon pisang. Berarti pisangnya dimakan sendiri apa? Dimakan sendiri. Jeruk. Oh, dimakan keluarga. Oh, jeruk. Dimakan sendiri apa? Makan sendiri. Dimakan sendiri ya. Coba lihat itu di LKPD-nya ada kotak. Nah, itu silakan dikerjakan ya sendiri. Jadi enggak mau. LKP apa? LKPD ini loh. Kita. Ya, itu dikerjakan. Yang ini, apa saja hak memanfaatkan tumbuhan, apa saja kewajiban memanfaatkan tumbuhan diisi. Sudah ya. Sekarang coba, ayo dari Mas Rio sebutkan hak satu saja. Mendapatkan makanan. Mendapatkan makanan. Terus apa lagi haknya, Mas Fadil? Mendapatkan lingkungan bersih. Mendapatkan lingkungan bersih. Apa lagi, Mas Mawan? Dapat menghijaukan suasana. Mendapatkan suasana yang asri ya, hijau, suasana yang hijau. Terus apa lagi, Mas Fadil? Haknya apa lagi? Kayak seperti tadi. Dapat Menghijaukan suasana. selain itu apa lagi? Dapat menyebabkan Menyediakan udara yang yang sejuk. Terus apa lagi? mendapatkan lingkungan yang indah. Mendapatkan lingkungan yang indah ya. Baik. Terus sekarang kewajiban dari Mas Habib, apa kewajibannya? Kita harus merawat tanaman yang baik. Kita harus merawat tanaman dengan baik. Terus apa lagi, Mas Fatir? Merawat tanaman yang baik. Nomor 2.
Kewajibannya apa lagi selain merawat tanaman? Kewajiban kita tidak boleh membuang-buang makanan. Kita tidak boleh membuang-buang makanan. Apalagi Mas Mawan? Kita harus memakannya sampai habis. Kita harus makan sampai habis. Oh, terus apa Mas Rio? Tadi Ya, Mas Radi apa sih? diberi air 2 kali sehari sama diberi pupuk. Oh iya, kita harus menyiram tanaman dan juga memberi pupuk. Kalau menyiramnya 2 kali sehari. Ayo Mas Rio, apa Kita lagi? tidak boleh membuang makanan. Iya, kita tidak boleh boros terhadap makanan. Itu tadi ya, kewajiban kita dan hak-hak kita dalam memanfaatkan tumbuhan. Sekarang coba sini dikumpulkan LKPD-nya semua. Sini ya, Mbak. Oke. Belum tanam. Iya. Nah, ini dimasukkan ke tasnya masing-masing. Sekarang coba bawa buku gambar semua ya. Bawa dulu. Kak, warnakan buku gambarnya. Enggak, Bu. Mbak, Ibu. Terus kita lihat. Coba baca LKPD yang berikutnya. Langkah-langkah membuat kolase. Nomor 1 apa Mas Mawan? Langkah-langkahnya. Pikirkan ide teman dan gaya kolase. Nomor 2. Papan atau latar belakang dari kolase tersebut. Nomor 3. Kumpulkan bahan dan alat. Nomor 4 apa Mas Rio? Bentuk bahan-bahan menjadi sesuai tema yang diharapkan. Nomor 5. Tambahkan hiasan. Nomor 6. Kumpulkan semua potongan. Mulai tempelkan dengan lem. Sekarang kalau sudah bawa buku gambar, coba gambar sketsa apa saja terserah, mau buah-buahan, mau hewan. Apa? Kalau terserah. Ikan tak apa ikan? Dan ini bukunya ikan ya. Apa? Pupuk. Oh ya nggak apa-apa. Nanti ibu ada ketan hijau sama biji ketan hitam. Nanti ditempel-tempel seperti ini ya. Silakan enggak sketsanya dulu. Ikan nggak apa-apa. Gak apa-apa, ikan gak apa-apa, kupu-kupu gak apa-apa. Oke, sekarang Bu. Ya serah. Tapi lebih baik itu yang simpel-simpel aja. Yang gampang-gampang gitu. Ya menempelkannya Bu, lempek. Kalau sudah, nanti dikasih ini. Bentar ya, tak bagi dulu. Ini ada lem, ada kacang hijau, dan juga ketan hitam. Ya, jadi dilem dulu ya, terus nanti ditempelkan bahan-bahannya.
apa? Ayo kumpulkan semuanya. Ayo. semuanya. Ya, sekarang coba siapa yang bisa gampang tidak membuat kolase? Lumayan, lumayan. Cuma ya, gimana caranya? Ayo, yang pertama tadi ngapain? Membuat ya, membuat gambarnya dulu, menentukan temanya. Terus yang kedua, Mengelim. memberi lem. Terus apa lagi? Mengasih. Ya, ngasih biji-bijian atau tanaman ini ya. Terus apa saja sih bahan-bahannya tadi bisa disebutkan? Siapa yang mau menyebutkan? Ya, kamu Bib, apa Bib? Lem. Lem, bijian, gambar, yuk, kan pensil. Sudah paham semua ya, sudah bisa membuat kolase. Sekarang kita refleksi kembali. Coba apa saja yang kita pelajari pada pagi hari ini tadi. Siapa yang bisa menghitungkan? Angkat tangan. Mas Rio. Yang tadi pagi. Iya, tadi kita belajar apa aja? Belajar cara merawat tumbuhan. Cara merawat tumbuhan. Terus Sama tadi apa? Ayo. mempelajari hak dan kewajiban. Mempelajari hak dan kewajiban tentang tanaman. Terus apa lagi? Membuat kolase. Membuat kolase. Terus apa lagi? Langkah-langkah merawat pasir. Apa saja kewajiban kita dalam merawat tanaman? Apa? Kewajiban kita terhadap tanaman apa saja? Kewajiban. Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, Mas Habib, ayo. Merawat dengan baik. Ya, terus kalau kita ada makanan, tidak boleh Buang-buang makanan. tidak boleh membuang makanan. Tidak boleh. Tidak boleh apa lagi Mas Fatir? Tidak boleh merusak tanaman. Tidak boleh merusak tanaman. Haknya sebagai kita terhadap tumbuhan apa saja? Angkat tangan. Ya, Mas Rio, haknya apa saja? Mendapatkan makanan. Mendapatkan makanan. Terus, Sama lingkungan jadi segar. lingkungan jadi segar. Apa lagi? Ada lagi? Sudah. Mendapatkan udara yang sejuk. Sudah ya. Ada yang ditanyakan untuk hari ini? Ya. Kalau tidak, silakan dikemas. Kemudian kita berdoa.